Di dunia yang penuh dengan tantangan ini, sekelompok pahlawan bekerja tanpa lelah mempertahankan ekosistem tetap hidup dan pasokan pangan tetap tersedia. Pahlawan itu adalah serangga penyerbuk. Penyerbukan adalah sebuah proses penting yang memungkinkan tumbuhan berbunga untuk menghasilkan keturunan. Jadi, penyerbukan akan menjamin tumbuhan berbunga mempertahankan spesiesnya di muka bumi. Tahukah Anda bahwa hampir 90% tumbuhan berbunga yang hidup saat ini, termasuk yang dikonsumsi oleh manusia, tergantung pada penyerbuk. Menurut catatan, serangga penyerbuk bertanggung jawab menyerbuki lebih dari 1000-an jenis tanaman dan berkontribusi memutar roda ekonomi dunia senilai lebih dari 500 miliar dolar per tahun. Setidaknya ada sekitar 1.500-an jenis serangga penyerbuk, dan lebah madu adalah salah satu serangga penyerbuk terbaik. Serangga penyerbuk ternyata tidak hanya membantu reproduksi tanaman, tetapi secara tidak langsung juga menyediakan pangan, pakan, dan habitat bagi makhluk hidup yang lain, termasuk burung dan mamalia. Sayangnya serangga penyerbuk menghadapi bahaya yang mengancam hidup mereka, misalnya kerusakan habitat, perubahan iklim, polusi, dan bahan beracun yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas peran penting serangga penyerbuk dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjamin kehidupan mereka. Bagi Anda yang baru datang di channel ini, saya Nugroho Susetya Putra yang akan membahas fakta-fakta menarik tentang pertanian, terutama perlindungan tanaman terhadap hama dan peri kehidupan serangga. Salah satu makhluk hidup yang menjadi bagian paling penting dari sistem pertanian yang kompleks. Jika Anda tertarik dengan topik-topik yang saya bahas, silahkan Anda tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video yang terbaru. Serbuk sari adalah bahan berisi informasi genetik yang dihasilkan oleh alat reproduksi jantan yang disebut anter, yang sangat mudah lepas atau rontok, misalnya ketika tersentuh oleh tubuh serangga. Maka serbuk sari yang bersifat lengket ini kemudian melekat pada bulu-bulu serangga. Ketika serangga berpindah ke bunga yang lain, beberapa serbuk sari yang melekat pada tubuhnya tadi akan lepas dan sebagian melekat pada alat reproduksi betina, tepatnya pada bagian stigma. Selanjutnya, serbuk sari ini akan turun ke bawah hingga mencapai ovari dan akhirnya terjadi pembuahan di dalam ovul. Penyerbukan tumbuhan sebenarnya bisa dibantu oleh angin, air, atau oleh hewan. Menurut penelitian, serangga adalah hewan penyerbuk terbaik karena bisa melakukan penyerbukan yang tepat sasaran, karena mereka biasanya memilih bunga dengan warna dan aroma tertentu. Serangga juga bisa belajar dari kunjungannya ke jenis-jenis tumbuhan tertentu, sehingga mereka cenderung akan mengulangi kunjungan ke tumbuhan sebelumnya, yang tentu saja akan memperbesar peluang terjadinya penyerbukan yang tepat sasaran. Kemudian karena memiliki sayap, serangga tentu bisa menjangkau jarak yang cukup jauh dengan mudah, yang artinya juga memudahkan mereka mengunjungi bunga di lokasi-lokasi yang lain. Hal ini juga akan menguntungkan tumbuhan, karena meskipun mereka tersebar pada lokasi-lokasi yang berjauhan, serangga bisa memfasilitasi penyerbukan silang antar tumbuhan yang saling berjauhan tadi. Sebagai informasi, penyerbukan bisa terjadi melalui dua cara, yaitu penyerbukan mandiri dan penyerbukan silang. Para ahli menyebutkan bahwa penyerbukan silang lebih menguntungkan tumbuhan karena meningkatkan keragaman genetik pada satu jenis tumbuhan, yang tentu juga akan meningkatkan kemampuan tumbuhan tersebut beradaptasi terhadap lingkungannya. Penyerbukan silang ini juga bisa meningkatkan kualitas dan hasil tumbuhan. Misalnya, kedelai damame hasil penyerbukan silang memiliki buah yang lebih besar dan berat, yang tentu saja menguntungkan dari sisi nilai ekonominya. Kemudian pada tanaman jagung, penyerbukan silang bisa meningkatkan kualitas biji. Secara umum, yang disebut sebagai serangga penyerbuk itu adalah sekelompok serangga yang mengunjungi bunga untuk mendapatkan nektar dan serbuk sari, yang tanpa sengaja akan memfasilitasi proses penyerbukan pada tumbuhan. Jenis-jenis serangga penyerbuk cukup banyak dan dikelompokkan ke dalam 4 ordo utama dan beberapa jenis dari ordo yang lain. Beberapa jenis kumbang polifaga menyukai bunga yang bertipe kokoh, berbentuk sederhana, dan menghasilkan bau yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kumbang memiliki alat mulut mengunyah, sehingga mereka akan menyubek bagian bunga untuk meminum cairan sekresi, termasuk nektar, memakan serbuk sari, atau memakan sebagian jaringan bunga. Kumbang koksi yang kita kenal sebagai musuh alami kutu-kutuan juga bisa menjadi penyerbuk secara tidak sengaja ketika mereka mendatangi bunga untuk mendapatkan serbuk sari,
yang sebagian kemudian melekat pada rambut-rambut di permukaan tubuhnya. Bangsa serangga bersayap dua ini memiliki alat mulut yang beragam bentuknya, yaitu mirip belalai pendek, mirip jarum suntik atau alat penyedot debu. Makanya masing-masing serangga tadi akan mencari nektar atau serbuk sari pada bunga-bunga yang sesuai dengan bentuk alat mulutnya. Misalnya agas yang alat mulutnya pendek cenderung akan mencari bunga yang tabung penyimpan nektarnya itu pendek. Kemudian nyamuk yang memiliki alat mulut yang lebih panjang bisa saja mengunjungi bunga-bunga yang tabung nektarnya lebih panjang. Sedangkan lalat sirfid yang alat mulutnya berbentuk mirip alat penyedot debu ini menyukai serbuk sari tumbuh-tumbuhan komposite. Hampir semua jenis kupu-kupu dan ngengat mengandalkan nektar sebagai pakan utamanya. Dan beberapa jenisnya mampu memakan langsung serbuk sari atau mencampurkannya dengan nektar. Ngengat ini memiliki belalai panjang sehingga diandalkan oleh anggrek yang tumbuh di Madagaskar. Kupu-kupu yang hidup di waktu terang akan memilih bunga berwarna terang dan memiliki kelopak bunga yang agak luas sebagai tempat mereka hinggap. Tapi ngengat kebanyakan hidup di waktu gelap sehingga pilihan mereka pada jenis bunga lebih banyak dipandu oleh bau yang dikeluarkan bunga, bukan warna bunga. Mengapa lebah dan tawon dianggap sebagai serangga penyerbuk yang paling berhasil? Lebah adalah pengunjung bunga yang paling rajin di antara serangga-serangga penyerbuk yang lain dan mampu terbang cukup jauh. Makanya mereka sangat diandalkan untuk menyerbuki banyak tanaman dengan persentase keberhasilan yang relatif tinggi. Selain itu, tubuh lebah ditumbuhi oleh rambut yang lebat yang menjadi tempat melekatnya serbuk sari. Lebah juga memiliki kantong serbuk sari yang terdapat pada kaki belakangnya, sehingga mereka sanggup membawa banyak serbuk sari, yang berarti juga meningkatkan keberhasilan penyerbukan. Sementara itu, tawon juga rajin mengunjungi bunga untuk mendapatkan nektar. Tetapi tidak seperti lebah yang tubuhnya berambut lebat, tubuh tawon itu cenderung gundul, sehingga hanya sanggup membawa lebih sedikit serbuk sari. Lalu, bagaimana cara membuat serangga penyerbuk itu bersedia hadir kemudian tinggal dengan nyaman di lahan kita? Secara umum, poin pentingnya adalah menyediakan habitat dengan jenis tumbuhan berbunga yang beragam dan membebaskan tempat ini dari bahan-bahan beracun, terutama pestisida. Seperti saya sampaikan di depan bahwa satu jenis serangga penyerbuk itu akan mendatangi bunga yang paling sesuai dengan kebutuhannya dan mudah dijangkau. Makanya makin beragam tumbuhan berbunga yang hadir di lahan kita, maka makin banyak jenis serangga penyerbuk yang akan tertarik datang. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah penataan tumbuhan berbunga di lahan. Penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan berbunga yang ditanam secara berkelompok itu lebih disukai oleh serangga penyerbuk dibandingkan jika tumbuhan berbunga tersebut ditanam terpisah-pisah. Setelah tumbuhan berbunga dan kelengkapan lain yang dibutuhkan serangga penyerbuk tersedia, tugas berikutnya adalah mengusahakan habitat bersih dari cemaran bahan beracun, terutama pestisida. Jika kemudian terpaksa harus menggunakan pestisida, maka ada beberapa rambu yang harus diperhatikan. Yang pertama, pestisida tidak boleh disemprotkan pada saat tanaman atau tumbuhan berbunga sedang berbunga. Karena pada saat itu serangga penyerbuk banyak yang berkunjung. Yang kedua, pestisida disemprotkan pada saat penyerbuk tidak sedang aktif mencari pakan, misalnya pada sore hari. Yang ketiga, pestisida disemprotkan ketika angin sedang tidak bertiup kencang untuk menghindari percikan pestisida terbawa angin dan bisa membunuh penyerbuk di habitat yang lain. Yang keempat, memilih pestisida yang relatif aman bagi serangga penyerbuk. Misalnya pestisida berbahan patogen serangga, pestisida nabati, dan minyak esensial. Dan terakhir, pestisida hanya digunakan jika populasi serangga pengganggu memang sudah benar-benar tinggi dan berpotensi merugikan kita. Harapannya dengan upaya-upaya tersebut, keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk tetap terjaga, sehingga bermanfaat bagi tanaman. Akhirnya sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bahasan ini bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya.